Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, kami dari kelompok 1, Akuntansi Keuangan 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Case. Dosen pengampu kami adalah Bapak Dr. Randus Jumiadi Abdiwinata, AK MSI. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek. Sebelum kami mulai, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andiko Julius Sihombing dan teman-teman saya. Nama saya Abid Al-Habib Putra dengan nomor induk mahasiswa 7213520043. Perkenalkan, nama saya Adivani Meilani, NIM 72135200007. Perkenalkan, nama saya Adi Aisyatiadi, NIM saya 7211220007. Perkenalkan, nama saya Ahmad Frans Karel, nomor induk mahasiswa 72132200025. Nama saya Isa Ginting, NIM 72132200014. Bayangkara dengan nomor NIM 7213220010. Perkenalkan, nama saya Anggiza Huwanita Lubis, NIM 721322002. Nama saya Anggun Siregar, NIM 72132200019. Nama saya Aprilia Syahan yang berNIM 72132200035. Perkenalkan, nama saya Audila Arsukra Panjaitan dengan NIM 721322006. Perkenalkan, nama saya Aurora Syafaliza Barus dengan NIM 72135200047. Nama saya Ayona Artia Burusi Tohang, NIM saya 7213520015. Perkenalkan, nama saya Zahra Yuni Puspita dengan NIM 72132200008. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Anggun. Kepada Anggun, saya persilahkan. Bab 1. Pendahuluan. Perencanaan dan pembuatan sistem akuntansi yang baik dapat menjamin keberhasilan pencapaian tujuan. Sistem akuntansi merupakan suatu organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran kas. Penanganan dalam hal pengeluaran kas merupakan suatu aktivitas dalam perusahaan yang tidak mungkin dapat dilepaskan. Pada perusahaan haruslah berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Artinya, setiap pengeluaran kas yang dilakukan harus diperhitungkan manfaat dan keuntungan yang akan didapat. Baik, terima kasih kepada Anggun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aisyah. Kepada Aisyah, saya persilahkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka setiap perusahaan harus mempunyai kualitas sistem informasi akuntansi yang baik dari segi pendidikan, keahlian, ataupun keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Pengeluaran kas harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang memadai untuk dapat mengawasi pengeluaran kas. Dengan adanya sistem dan prosedur akuntansi yang baik, akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan pengendalian intern akuntansi, yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi. Terima kasih kepada Aisyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurora. Kepada Aurora, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi bab 2, landasan teori, yaitu tentang kas dan setara kas. Yang dimaksud dengan kas adalah aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Menurut pernyataan standar akuntansi 2013, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro.
setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Menurut Sugiri dan Sumian 2005, kreditor sangat memperhatikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Aurora. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi, saya persilahkan. Selanjutnya ialah pelaporan kas. Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung. Namun, pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah, di antaranya yang pertama, cash equivalent. Ialah aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dan memiliki risiko perubahan harga minimal. Lalu yang kedua, restricted cash. Ia adalah kas yang dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa mendatang, yang nilainya cukup besar. Maksudnya, untuk menjaga agar dana tersebut tidak digunakan dalam kegiatan operasi. Lalu yang ketiga, bank overdrafts, yaitu suatu rekening yang minus yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya dan dianggap sebagai hutang sehingga dapat dilaporkan sebagai suatu ekspensi negatif. Lalu yang kedua ada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama adalah sistem penerimaan kas. Adapun bentuk pembayaran tunai dari pelanggan yaitu yang pertama uang tunai, yang kedua cek, yang ketiga giro, yang keempat transfer lewat bank, dan yang kelima WC Bank. Sistem akuntansi penerimaan kas terdiri dari dua sistem pokok, yaitu yang pertama sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, dan yang kedua sistem penerimaan kas dari piutang usaha. Baik, terima kasih kepada Anggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh April. Kepada April, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu 2.2 sistem pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas yang meliputi serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari dua sistem pokok, yaitu 1. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditujukan untuk pengeluaran yang jumlahnya nominalnya besar. 2. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil, yaitu sistem dana kas kecil digunakan perusahaan jika terjadi pengeluaran dengan nominal kecil. Sistem ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system dan sistem saldo tetap atau imperas system. 2.3 Laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang lebih dikenal dengan sebutan cash flow statement merupakan elemen penting yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menunjukkan perincian dan dari arus kas masuk atau penerimaan dan keluar atau pengeluaran suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang biasa digambarkan dalam laporan keuangan arus kas atau cash flow statement. Meliputi jumlah kas yang diterima seperti pendapatan, tunaian investasi dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran hutang, dan pengambilan free. Laporan arus kas baik untuk perusahaan, barang, ataupun jasa mempunyai klasifikasi yang dibagi menjadi 3 jenis aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. 1. Arus kas operasional. Arus kas operasional atau disebut operational cash flow adalah arus kas yang terkait dengan operasional perusahaan pada masa periode tertentu. Aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan dengan dasar akrual, sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Biasanya termasuk pada arus kas operasional adalah penerimaan kas dari konsumen atau pendapatan piutang.
2. Arus kas investasi atau investing cash flow. Terima kasih kepada April. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abid. Kepada Abid, saya persilahkan. Adapun di sini terdapat beberapa fungsi dan tujuan atau manfaat dari laporan arus kas. Yang pertama yaitu adalah memberikan informasi mengenai kemampuan entitas di suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu memberikan informasi seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji para karyawannya. Lalu yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan keluar. Maka dengan itu laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan di suatu perusahaan itu dapat diukur dengan jelas. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Abid. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adri. Kepada Adri, saya persilahkan. Oke, di slide ini materinya akan saya jelaskan tentang metode dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, metode penyusunan arus kas sendiri secara umum ada dua, yaitu metode penyusunan laporan arus kas secara langsung dan tidak langsung. Nah, metode penyusunan laporan arus kas secara langsung itu adalah metode pembuatan laporan arus kas di mana informasi arus kas aktual atau basis kas, alih-alih informasi akrual atau akrual basis dari komponen arus kas dari aktivitas operasional perusahaan digunakan. Nah, kalau laporan arus kas dengan metode tidak langsung itu adalah cara untuk menyajikan data yang menunjukkan beberapa banyak uang yang dikeluarkan atau diterima perusahaan selama periode tertentu dan dari mana sumbernya. Dibutuhkan laba bersih perusahaan serta proses penambahan atau pengurangan item neraca untuk menentukan arus kas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Adri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Kepada Andika, saya persilahkan. Baik, yang ketiga di sini ada bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu 3.11, yaitu cash equivalent. Cash equivalent atau setara kas adalah salah satu dari 3 kelas aset utama untuk investasi keuangan seperti saham dan obligasi. Sekuritas investasi yang digunakan untuk investasi jangka pendek memiliki kualitas kredit tinggi dan likuiditas yang baik. Yang kedua yaitu ada restricted cash. Bagian dari uang yang dicadangkan perusahaan untuk tujuan tertentu seperti penggawa resmi, ekspansi pabrik, atau pembayaran pinjaman. Seringkali kas yang dibatasi penggunaannya merupakan bagian dari jaminan atau jenis perjanjian lainnya dengan pihak ketiga. Yang terakhir yaitu 3.1.3 yaitu bank overdrafts. Jenis instrumen keuangan yang diberikan kepada beberapa pelanggan oleh bank dalam bentuk fasilitas kredit yang diperpanjang yang mulai berlaku setelah saldo utama rekening mencapai 0. Dengan kata lain, bentuk kredit tanpa jaminan yang terutama digunakan untuk menutupi kebutuhan kas jangka pendek. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Andika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra. Kepada Azahra, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materinya, yaitu mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, terlebih dahulu kita membahas mengenai sistem penerimaan kas.
Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk penerimaan kas. Nah, yang pertama yaitu penerimaan kas dalam bentuk uang tunai. Nah, di mana penerimaan kas dalam bentuk uang tunai ini dapat berupa uang kertas ataupun uang logam, dan juga dapat berupa dalam mata uang rupiah ataupun dalam mata uang asing. Nah, kemudian yang kedua, penerimaan kas dalam bentuk cek. Nah, di mana cek ini yaitu surat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah suatu perbankan agar bank itu membayar sejumlah uang yang sudah tertera pada surat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, penerimaan kas dalam bentuk giro. Nah, di mana giro ini yaitu pengiriman uang dengan meminta bank untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening yang lainnya. Nah, kemudian penerimaan kas dalam bentuk transfer lewat bank. Nah, di mana transfer ini yaitu pengiriman uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya dengan berbagai tujuan. Nah, kemudian penerimaan kas dalam bentuk wesel bank. Nah, di mana wesel ini yaitu perintah tak bersyarat dari pihak bank yang menerbitkan draft ataupun wesel itu pada pihak lain supaya si pihak lain ini tuh membayarkan sejumlah uang pada pihak tertentu di waktu yang telah ditentukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Azara. Selanjutnya, sistem penerimaan kas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas ini ada dua. Yang pertama dari penjualan tunai, yaitu pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai. Yang kedua ada sistem penerimaan kas dari piutang usaha. Harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada sistem pengeluaran kas. Ada dua juga. Yang pertama sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Sistem ini digunakan untuk membiayai aktivitas dalam jumlah nominal yang besar. Kemudian yang kedua ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai sistem dana kas kecil. Sistem pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai aktivitas dalam jumlah nominal yang kecil. Kemudian selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama arus kas operasional atau operational cash flow. Yang kedua arus kas investasi, investing cash flow. Dan yang ketiga merupakan arus kas pembiayaan atau financing cash flow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayona. Kepada Ayona saya persilahkan. Adapun fungsi dan tujuan laporan arus kas antara lain yang pertama, memperkirakan arus kas pada periode depan berdasarkan laporan keuangan periode kini. Yang kedua, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, landasan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Yang terakhir, laporan mengenai hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ayona. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Audila. Kepada Audila saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas antara lain yang pertama adalah memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi adanya arus kas ini dapat memprogram perusahaan untuk menghasilkan rangkaian arus kas yang lainnya. Yang kedua, dapat mengetahui besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan.
Nah, jadi dengan adanya laporan arus kas ini sangat-sangat membantu perusahaan untuk mengetahui perincian pengeluarannya. Yang ketiga, dapat mengukur dengan jelas keberhasilan sebuah perusahaan. Terima kasih kepada Audila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade. Kepada Ade, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu metode dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung. Pada metode ini, laporan arus kas akan disajikan dalam 3 kelompok, penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu dari kegiatan operasional atau secara lengkap, kegiatan investasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pembiayaan. Pada metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi 2, yaitu masuk dan keluar. Kemudian dirinci lagi menjadi beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran kas. Keuntungan cara penyajian metode langsung adalah dapat mengetahui sumber dana serta penggunaan kas melalui laporan metode langsung. Arus kas pada kegiatan operasi juga digolongkan dalam berbagai kategori utama sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Kelemahannya adalah jika ingin mencari data seringkali tidak mudah dan biaya pengumpulannya umumnya mahal. Yang kedua, metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung, arus kas dari kegiatan operasional ditentukan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi, bukan kas. Penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan. Dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi atau pendanaan seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan utang lancar, serta laba atau rugi. Metode penyajian secara tidak langsung ini disadarkan pada laporan laba rugi dan neraca keuangan. Keuntungan metode penyajian secara tidak langsung adalah data lebih terpusat pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasional. Metode ini menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan laporan keuangan arus kas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ade dan teman-teman saya yang sudah menjelaskan. Selanjutnya, dari materi yang sudah kami presentasikan, kesimpulannya adalah kas merupakan aset yang paling liquid atau yang paling mudah digunakan dan tidak akan mengalami perubahan nilai saat digunakan, yang dapat digunakan untuk media pertukaran dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan unsur lainnya. Kas juga disebut sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.